Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi mata diklat jaringan WAN, mikrotik dan fiberoptik ya untuk kelas 11 TKJ SMK Setiabudi. Nah, untuk kali ini melanjutkan video sebelumnya. Video sebelumnya mungkin saya minta maaf karena cukup panjang, dua ada sedikit masalah di mikrotiknya, nggak apa-apa. Yang penting istilahnya pada intinya saya harap sudah bisa menerangkan tentang bagaimana proses dari mulai awal nyeting wireless mikrotik wireless router di mikrotik itu. Memang harus dua kali. Jadi harus nyeting sumbernya dulu. Sumber istilahnya itu pun juga kita sudah lompati ya karena dari DHCP gitu kan. Nah, dari DHCP sudah kita tinggal nyeting dua hal. Hal pertama itu adalah dari interface-nya kita setting mulai dari dari SSID-nya, setelah itu frekuensinya, setelah itu keamanannya gitu kan. Setelah itu kita setting di routingnya berarti pengalamatan IP-nya. Pengalamatan IP-nya kita menggunakan sistem DHCP. Nah, sistem DHCP-nya sudah bisa, jadi istilahnya ya kita tinggal mengaktifkan dan kita tinggal nyambungin saja seperti itu ya. Nah, setelah itu kita tinggal ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah tentang wireless bridge dan wireless repeater. Nah, untuk wireless bridge dan wireless repeater ini fungsinya memang rada beda. Jadi kalau tadi sudah saya terangkan tentang wireless bridge, mungkin yang di video sebelumnya. Jadi wireless bridge ini kebalikan dari wireless router. Kalau wireless router istilahnya ngambil sumber dari satu kabel, setelah itu disebarkan melalui WiFi gitu kan. Nah, kalau wireless bridge dia itu menerima WiFi, setelah itu disambungkan melalui kabel kayak gitu. Jadi istilahnya fungsinya itu sudah jadi penangkap WiFi untuk PC gitu. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, untuk itu settingannya ini rada beda. Jadi istilahnya karena kita fungsinya kebalik, jadi istilahnya kita bukan lagi memancarkan tapi kita menangkap WiFi, maka kita settingannya harus rada beda gitu ya. Oke, lanjut. Kita login langsung ke praktek ya. Karena istilahnya untuk teorinya sudah saya terangkan di video sebelumnya. Jadi yang istilahnya lompat ke video terbaru ini mending tonton video sebelumnya dulu. Oke, kita login dulu, klik MAC address atau IP address sama saja. Setelah itu kita connect. Nah, untuk settingan pertama untuk proses wireless bridging kita harus ini saya kasih tips untuk kalau seandainya praktek, kalau seandainya kalian menemukan seperti ini ya istilahnya layar yang istilahnya ada beberapa Windows yang masih kebuka, di close saja biar rapi gitu ya. Jadi kalian tahu kalian terakhir mengerjakan apa. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita nyeting untuk wirelessnya. Jadi istilahnya kita nyeting kayak kalian nyeting kalian pengen nyambungin HP kalian ke WiFi. Cara satunya itu adalah menghidupkan WiFi-nya dulu tak? Jadi kita ke wireless. Nah, wireless kita bisa lihat di sini kondisinya sedang mati, maka kita hidupkan dulu. Kita klik, kita centang. Setelah itu kita lakukan scan. Kalau kalian istilahnya di HP kan juga ini pakai settingan biar nyekan WiFi yang di sekitar kita gitu kan. Jadi WiFi di sekitar kita di-scan lalu kita nyambungin gitu. Nah, oleh karena itu caranya juga hampir sama. Kita double klik. Setelah itu di sini di bagian kolom mungkin instansi general kita klik wireless. Setelah itu kita pilih scan. Di sini ada menu banyak sebelah kiri, kita pilih scan yang ini. Nah, setelah itu di sini WLAN 1 interface kita start saja. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak sekali WiFi yang ada di sekitar saya. Tapi kita akan milih yang ini aja. SMK SBU karena ini fungsinya karena memang ini yang akan kita gunakan. Nah, SMK SBU ini nanti kita akan gunakan. Cuman ini sifatnya karena untuk praktek, jadi mungkin kalian lihat di sini ada privasi dan WDS-nya dalam kondisi off. Nah, ini memang mungkin rada istilahnya gimana ya? Wah, Pak, kok privasi ini password ya? Jadi istilahnya wah WiFi-nya nggak ada passwordnya, berarti nanti bisa dicolong, Pak.
Nah iya bisa. Cuma untuk kebutuhan, istilahnya untuk kebutuhan ini, kebutuhan praktek, memang sengaja ini saya matikan dulu. Jadi, tapi untuk istilahnya bagi kalian yang pengen apa namanya materi pengayaan, istilahnya nanti akan saya coba carikan istilahnya cara untuk carikan video tutorial istilahnya untuk bisa apa namanya melakukan station bridging tapi menggunakan mode WDS. Jadi lebih aman. Jadi tidak bisa dicolong sama orang kayak gitu ya. Tapi tidak masuk dalam materi utama karena materi utamanya cuma wireless repeater sama wireless bridging yang istilahnya tidak menggunakan WDS. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita tinggal connect aja. Kita konekkan ke menuju MikroTik-nya kita. Nah, error scan not running nggak apa-apa, di close aja karena sudah connect SMKU, kita sudah connect. Nah, cuma ini kondisinya masih connect dalam taraf hanya connect internet, connect wifi-nya saja, tapi tidak connect konfigurasi dan internetnya. Maka kita perlu melakukan konfigurasi internetnya dulu. Jadi istilahnya kita perlu mengaktifkan apa namanya konfigurasi yang ada di dalam MikroTik ini supaya bisa ngambil settingan dari akses point yang kita yang kita sambungin tadi. Makanya sebelumnya kita aktifkan dulu interface yang akan menuju ini komputer kita. Caranya adalah dengan membuat bridge. Bridge ini maksudnya apa? Bridge ini adalah protokol yang istilahnya untuk menggabungkan dua interface jadi satu supaya bisa nyambung dengan topologi dan konfigurasi yang sama seperti itu. Nah, kita buat saja plus bridge 1, di sini ada bridge 1, kita apply. Lalu kita oke. Setelah itu kita sambungkan port-port atau interface-interface yang akan kita gunakan. Pertama adalah interface WLAN 1 plus WLAN 1, kita apply lalu oke. Nah, di sini maksudnya WLAN 1 ini fungsinya itu ada sebagai sumber internetnya kita. Karena kan dia yang menangkap wifi-nya. Nah, terus dari sumber ini mau disampaikan kemana? Ke Ether 2. Ether 2 ini adalah istilahnya colokan yang nyambung ke PC-nya kita. Jadi kita pilih interface-nya, kita pilih ke Ether 2. Kita apply lalu oke. Biasanya akan disconnect. Ya, disconnect. Nah, kalau disconnect seperti ini, istilahnya disconnect seperti ini nggak apa-apa. Kita tinggal cancel aja. Setelah itu kita reconnect. Seperti ini, connect ya. Enggak, sebelah ya. Yang 00 itu, yang atas. Nah, connect seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bridge-nya kita sudah ada. Nah, bridge-nya semuanya sudah designated port ya. Nah, barulah kita ngambil IP dengan cara DHCP client karena kan di access point yang kita tuju tadi sudah menggunakan DHCP server. Nah, kita sebagai klien kita ngambil kliennya saja. Jadi istilahnya kita tinggal ngambil settingannya dari sana. Berarti tinggal kita klik IP. Setelah itu DHCP client, setelah itu kita tombol plus. Kita Ether 1 kita ganti ke bridge 1. Setelah itu kita apply. Lalu kita oke. Harusnya sudah nyambung seperti ini dan kalau seandainya settingannya sudah benar, maka harusnya komputernya kalian itu sudah nyambung. Sekali lagi, kalau seandainya sudah settingannya sudah benar, harusnya komputer kalian itu sudah nyambung. Dilihat di bagian pojok sebelah. Untuk melihat settingan sudah benar apa enggak, kalian aslinya gampang. Kalian tinggal lihat di pojok sebelah kanan bawah. Di sini ada tombol ada kayak logo ini. Nah, ini menunjukkan ada logo silangnya. Berarti tidak bisa. Kalau sini adalah Windows 10 ya. Kalau Windows 7 biasanya itu ada kayak ininya segitiga kuningnya di logo internetnya itu. Ini menunjukkan bahwa settingannya ini tidak sedang berjalan dengan baik. Maka caranya adalah untuk bisa berjalan kita harus lakukan setting di komputernya bukan MikroTik-nya ya. Jadi kita lakukan adalah kita klik ini. Setelah itu kita ke network and internet setting. Nah, ini karena Windows 10 jadi mungkin rada beda kalau seandainya di Windows 7 ya, kalau di komputer ya. Tapi
Aslinya mirip. Jadi apa namanya, kita cari rada ke bawah, cari change adapter setting. Kalau seandainya di Windows 7 biasanya di pojokan bagian kiri atas. Tapi namanya sama, change adapter setting. Nanti akan keluar Windows juga sama seperti ini. Nah, nanti akan keluar Windows seperti ini ya. Nah, di sini nanti ada di sini mungkin ada beberapa. Di sini ada Bluetooth, ada Ethernet sama WiFi. Kalian cari kalau di Windows 7 berarti local area connection. Nah, kalau di sini saya ngambil berarti caranya Ether 2 kayak gini ya. Nah, kalian klik kanan. Setelah itu properties. Nah, setelah itu di sini cari yang namanya ada tulisan Internet Protocol, ada tulisan 4-nya, Internet Protocol version 4. Nah, setelah itu double klik. Nah, seharusnya kalau mungkin biasanya ada tulisan IP seperti ini. Mungkin istilahnya ada settingan IP-nya seperti ini ya. Jadi istilahnya ini anggap saja istilahnya sudah ada settingannya, jadi istilahnya tidak. Jadi ternyata mengganggu settingan yang mau akan digunakan gitu kan. Nah, ternyata nggak bisa. Berarti yang perlu kalian lakukan adalah kalian perlu mengkosongkan dan mengganti melalui ini, obtain IP address automatically. Jadi istilahnya kalian tinggal klik ini aja. Ini tadi istilahnya anggap saja ya. Setelah itu kita oke. Nah, harusnya sudah bisa, harusnya dia langsung bisa ngambil alamat IP. Nggak bisa ya. Nah, kalau nggak bisa, mungkin kita bisa yang kita lakukan, mungkin kita bisa disable. Nah, cara kedua adalah kalau seandainya nggak bisa kayak gitu, berarti kita disable. Setelah itu enable, kita restart konektivitasnya. Nah, bisa dilihat, nah ada nanti turju seret dan ketika dilihat di logo bagian pojok kiri sudah logonya sudah kayak komputer gini nyambung gitu. Berarti ini sudah nyambung, berarti kita caranya tadi adalah dengan merestart si interface yang ada di komputernya kita supaya bisa nyambung seperti itu. Nah, ini kalau ini AC-nya ya sudah bisa connect. Kalau kita istilahnya internetan gitu kan, taruhlah Google gambar bagus. Bisa internetan gitu kan. Nah, terus ini adalah wireless wireless bridge ya. Wireless bridge. Nah, kalau seandainya pengen wireless nah, satu lagi, ini adalah wireless repeater. Wireless repeater fungsinya seperti ini. Nah, kalau wireless repeater, kalau seandainya kalian itu taruhlah, nah wireless repeater atau wireless extender ya. Kalau seandainya kalian punya HP ya atau gadget, tapi ketika dari modemnya itu jaraknya itu jauh banget. Atau kalau seandainya ada hambatan berupa taruhlah ada lantai 2, kalian di lantai 2, wifi-nya di lantai 1, nggak bisa nyambung karena ada halangan beton gitu kan. Nah, yang bisa kalian lakukan itu adalah dengan istilahnya memasang wireless extender atau memasang wifi MikroTik ini sebagai wireless extender. Caranya awalnya sama seperti awalnya sama seperti ketika kalian menyeting ini wireless bridge, sama saja. Cuman yang jadi istilahnya kalian masuk ke wireless, hidupkan WLAN satunya, setelah itu kalian scan wifi yang mau kalian pasang, setelah itu kalian tinggal bikin bridge dulu. Tapi yang kalian akan bikin bridge itu rada beda. Kalau di sini portnya kan Ether 2 sama WLAN 1. Yang perlu kalian lakukan adalah melakukan yang namanya virtual WLAN. Nah, caranya adalah dengan seperti ini. Agar bisa istilahnya WLAN ini bisa jadikan penerima dan pengirim dan penerima, kita lakukan virtual WLAN. Caranya dengan plus, setelah itu di sini ada WLAN. Nah, setelah itu WLAN di sini general wireless
Nah, kalian tinggal ke wireless saja. Setelah itu ini SSID-nya kalian ganti seperti biasa. Kan nama WiFi-nya ya. Jadi taruhlah di sini nama WiFi-nya itu adalah kasih nama repeater. Nah, gitu ya. WLAN 1 benar master interface-nya WLAN 1 benar. Setelah itu kita apply, lalu kita oke. Gitu aja. Jadi istilahnya WLAN 2 ini induk ke WLAN 1 untuk dijadikan sebagai induk gitu ya. Nah, setelah itu kalian ke bridge. Dan ketika di bridge kalian tinggal ke ke ports. Nah, portsnya kalian sama saja, yaitu menambahkan WLAN 2 tadi ke daftar port yang akan dijadikan sebagai gabungan bridge. Seperti itu. Dan cara ngeceknya apakah bisa apa enggak? Ya gampang. Kalian tinggal buka HP. Saya di sini contoh di HP-nya saya ya. Saya ke OBS, setelah itu saya besarkan dikit. Nah, ini HP-nya saya ya. Saya setting. Setelah itu di sini saya cari ada yang namanya repeater. Nah, ini ada repeater. Kita klik. Nah, kok mana ini nggak bisa? Nah, ini ya. Coba. Nah, bisa dilihat repeater connected. Secara otomatis gini, kalau seandainya saya buat internetan, saya buka Google. Nah, udah bisa internetan seperti itu. Jadi istilahnya kalau ini kalian bisa gunakan kalau seandainya kalian itu ada wifi tapi jauh gitu kan. Nah, kalian pengen ngambil supaya wifi-nya ini bisa ditangkap dan bisa ngambil ke HP kalian lagi gitu. Nah, itu bisa kayak gitu lagi. Ya, ini istilahnya memang fungsinya memang mikrotik ini pada dasarnya memang sangat multifungsi. Makanya istilahnya pengetahuan mikrotik ini istilahnya pengen saya jadikan sebagai pengetahuan utama kalian ketika nanti kalian lulus sebagai lulusan TKJ kayak gitu. Nah, jadi saya harapkan si mikrotik ini nanti nggak cuma sebagai materi kalian sebagai UKK, tapi juga sebagai nanti pengetahuan. Taruhlah nanti kalian ada yang tertarik untuk terjun di bidang TIK dan terjun di bidang istilahnya telekomunikasi dan jaringan komputer, kalian paling tidak punya bekal bahwa saya ada pengetahuan mikrotik gitu kan. Nah, mungkin istilahnya saya pengen mempraktekkan lagi atau belajar lagi kan bisa gitu. Jadi asalnya mikrotik ini kegunaannya banyak sekali. Bahkan sekarang istilahnya perusahaan-perusahaan sekarang itu banyak sekali mencari ahli-ahli mikrotik yang bisa dijadikan sebagai andalan ketika di perusahaan mereka itu butuh koneksi dan jaringan internet, terutama untuk gedung-gedung gitu kan. Nah, gitu. Apalagi sekarang CCTV juga sekarang online, tidak lagi CCTV menggunakan kabel itu enggak. Sekarang CCTV menggunakan wireless gitu, sudah banyak sekali itu istilahnya. Jadi nanti kalian bisa kalau seandainya kalian lihat di buku kalian mungkin di halaman berapa ya? Latihan 5. Ya, latihan 5 di situ aslinya kalian bisa lihat bahwa menggunakan ADSL itu untuk proses home CCTV. Nah, pertanyaannya kan di SMK kita kan belum ada alat praktek untuk CCTV ya. Jadi istilahnya prakteknya sampai sini dulu. Nanti insya Allah untuk materi pengayaan nanti akan saya berikan video tambahan berupa setting untuk WDS point to point PTP. Jadi istilahnya untuk nyambung antara sana sama sini, taruhlah yang rada jauh gitu kan, tapi lebih aman. Kalau ini kan tidak aman karena tidak ada passwordnya gitu kan. Kalau saya pengen ada, bukan password, lebih tepatnya pengamanannya gitu. Nah, kalau saya pengen ada pengamanannya, kita harus menggunakan proses WDS biar gampang gitu ya, tidak harus ngetik password terus gitu ya. Nah, gitu. Nah, untuk video kali ini saya akhiri dulu. Insya Allah nanti ada video lagi untuk mengakhiri, yaitu tentang materi masalah jenis-jenis antena
Ini materinya istilahnya materi terakhir untuk ini ya. Materi terakhir untuk WiFi itu adalah jenis antena dan masalah keamanan WiFi itu istilahnya cuma teori aja. Nanti istilahnya akan saya kasihkan videonya di apa namanya setelah ini gitu aja. Oke, apa namanya saya akhiri dulu untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.